Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Tabiin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas A. Di sini perkenalkan, nama saya Rizkiana Alfiani, NIM 2118205. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang sudah saya buat pada topik ke-13 kemarin. Yang pertama, pokok bahasan. Yang pertama yaitu ada deskripsi bisnis. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang ketiga, ada analisis persaingan. Yang keempat, rencana desain dan pembangunan. Yang kelima, rencana operasi dan manajemen. Yang keenam, analisis rencana keuangan. Yang pertama yaitu deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis ada identitas bisnis. Yang pertama yaitu data perusahaan. Nama perusahaan sendiri adalah NR Snack. Bidang usaha kuliner, makanan ringan, jenis produk kue basah, alamat Jalan Urip Sumoharjo, Pringlangu Gang 5, nomor 30, Pekalongan Barat. Nomor HP 0857 25 28 4735. Bentuk badan hukum, badan usaha perorangan. Data pemilik bernama Ibu Nikmawati, jabatan sebagai owner, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 9 September 1977, alamat rumah Jalan Urip Sumoharjo, Pringlangu Gang 5, nomor 30, Pekalongan Barat. Nomor HP 0857 13 20 9356. Pendidikan terakhir yaitu SMA. Kemudian ada visi dan misi perusahaan. Visi membangun usaha jajanan pasar agar dapat bersaing di dunia bisnis dengan menciptakan produk yang berbeda dan selalu berinovasi mengikuti perubahan yang ada. Misi membuat kue-kue basah yang sesuai dengan cita rasa Indonesia yang disesuaikan dengan selera konsumen. Melayani kebutuhan konsumen akan jajanan-jajanan pasar untuk keperluan acara-acara tertentu. Yang ketiga yaitu menjalin silaturahmi dengan para konsumen agar konsumen selalu merasa nyaman ketika memesan di tempat kami. Selanjutnya ada gambaran sekilas produk. Gambaran sekilas produk, usaha yang dirintis adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu berupa makanan ringan dengan karakteristik produk yang kami hasilkan adalah jenis kue-kue basah yang seringkali ada pada saat acara-acara tertentu, baik itu acara yang sifatnya resmi seperti syukuran, lamaran, pernikahan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perkembangan saat ini. Untuk saat ini, jajanan pasar yang kami produksi antara lain kue donat goreng, kue sarang semut, kue pandan, puding pelangi, serta jajanan yang bercita rasa gurih seperti risol isi sayur, risol isi sosis mayo, tahu isi bakso, tahu sakura telur puyuh. Kemudian ada status hukum dan kepemilikan. Bisnis ini berbentuk badan hukum perorangan karena belum dijadikan hak milik dan sifatnya yang produksi rumahan, hak kepemilikan pun dipegang oleh orang pribadi. Yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada yang pertama ada tren dan pertumbuhan industri. Usaha jajanan pasar ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh para pengusaha karena usaha ini lumayan mudah untuk dikembangkan apalagi bagi para pemula dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada ukuran dan tren pasar. Masyarakat Indonesia, terutama warga sekitar Kota Pekalongan, lebih menyukai jajanan-jajanan pasar yang memiliki cita rasa khas Indonesia. Selanjutnya ada gambaran pasar. Usaha jajanan pasar ini merupakan salah satu usaha yang banyak diminati oleh para pengusaha-pengusaha
karena usaha ini lumayan mudah untuk dikembangkan, apalagi bagi para pemula dalam dunia bisnis. Peluang strategis. Usaha jajanan pasar ini jika dilihat-lihat memiliki peluang yang besar karena mayoritas masyarakat Indonesia jika mengadakan suatu acara pasti menyajikan jajanan pasar untuk para tamu yang hadir, bahkan banyak juga yang menjadikan jajanan pasar sebagai oleh-oleh untuk para tamu agar bisa dibawa pulang. Selanjutnya, masih dengan strategi pemasaran, yaitu ada target pasar. Target pasar produk jajanan pasar ini khususnya adalah masyarakat Pekalongan dan juga rekan dan kerabat pemilik produk jajanan pasar ini, serta tetangga sekitar rumah. Akan tetapi, secara umum, pemilik produk tidak membatasi pembeli karena semua kalangan dapat menikmati jajanan pasar ini. Kemudian ada karakteristik pasar. Usaha jajanan pasar ini merupakan usaha yang banyak diminati karena lumayan mudah dalam mengembangkannya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam mengelola usaha ini agar tidak mudah tumbang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada analisis persaingan. Analisis persaingan pasti ada yang namanya pesaing. Persaingan dalam usaha di bidang kuliner, terutama jajanan pasar makanan ringan, lumayan ketat. Akan tetapi, usaha NR Snack ini merupakan usaha yang diproduksi sendiri alias produk rumahan. Jadi, lebih terjamin kehigienisan bahan-bahan yang digunakan dan selalu terjaga dan dipastikan berbeda dari usaha-usaha jajanan di luar sana. Selanjutnya ada SWOT analisis. SWOT analisis ada strength, yaitu kekuatan. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas tanpa pengawet, diproduksi dengan higienis, dan harga jualnya sangat terjangkau. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya apa sih? Dari segi tempat, usaha kami belum memiliki toko sendiri, jadi bagi konsumen yang ingin memesan bisa langsung datang di rumah pemilik produksi. Kemudian ada opportunity atau peluang. Usaha jajanan pasar ini memiliki peluang yang lumayan besar karena banyak masyarakat yang gemar mengkonsumsi jajanan pasar. Hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi kami. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Banyaknya pesaing usaha dalam bidang ini membuat kami harus dapat selalu berinovasi agar tidak mudah ditumbangkan oleh para pesaing. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu ada rencana desain dan pengembangan. Yang pertama ada tujuan usaha jangka panjang. Produk jajanan pasar di NR Snack kedepannya akan dapat memproduksi dengan jumlah yang banyak dan dapat banyak membuka lapangan pekerjaan. Dan jika hal tersebut sudah berhasil, kami ingin membuka toko jajanan pasar sendiri di tempat yang strategis agar dapat memudahkan konsumen jika ingin membeli secara langsung tanpa memesan. Dalam artian, kita dapat memproduksi dan menjual jajanan pasar setiap hari. Yang kedua ada strategi pengembangan produk. Dalam proses mengembangkan produk, NR Snack akan memproduksi berbagai macam jajanan pasar atau yang biasa disebut kue basah yang biasanya sering ada pada acara-acara syukuran, kumpul keluarga, atau bahkan sebagai hantaran lamaran dan pernikahan juga bisa. NR Snack juga melayani pemesanan untuk oleh-oleh tamu dengan menata beberapa macam kue basah dan dimasukkan dalam satu box karton untuk dibawa pulang. Kue-kue basah tersebut dikemas semenarik mungkin agar para pembeli merasa puas dan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua ada pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran NR Snack pada saat ini, target wilayah pemasaran adalah di sekitar wilayah Pekalongan dan tetangga sekitar rumah produksi kami. Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada modal lebih, NR Snack akan membuka toko usaha yang menjual berbagai macam kue basah di wilayah lainnya. Kemudian ada strategi. Kegiatan
Masih dengan strategi, kegiatan promosi NR Snack melakukan promosi untuk memasarkan produk dengan memasang foto produk-produk jajanan kami di media sosial WhatsApp, Instagram, dan dari mulut ke mulut. Kemudian ada strategi penetapan harga. Harga yang kami tetapkan disesuaikan dengan sasaran pasar yang akan kami tuju dan tentunya sangat terjangkau bagi kalangan mana saja, sehingga diharapkan banyak menarik minat para konsumen untuk memesan jajanan di tempat kami dan menjadi pelanggan tetap. Poin yang kelima, ada rencana operasi dan manajemen. Rencana operasi dan manajemen yang pertama ada fasilitas. Alat-alat yang menjadi fasilitas yang kami gunakan untuk membuat berbagai macam jajanan pasar yaitu 1. Ada mixer, chopper daging, oven tangkring, whisker, spatula, mixing bowl atau mangkuk untuk mengaduk adonan. Kemudian ada pisau, gunting, timbangan kue digital, kuas, kompor gas, wajan penggorengan, talenan, loyang kue, celemek, kertas roti, karton snack, plastik kue, selotip, dan stapler. Selanjutnya ada proses produksi. Ini merupakan salah satu proses produksi produk jajanan kami, yaitu ada salah satu jajanannya yaitu tahu bakso. Pembuatan tahu bakso ini yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat-alatnya yaitu ada pisau, chopper daging, sendok, panci, kukusan penggorengan, wajan, kompor gas. Kemudian bahan-bahannya 250 gram daging ayam, 200 gram tapioka, 1 sendok makan kaldu bubuk, bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan bersama merica, 2 batang daun seledri, 50 biji tahu kulit segitiga, es batu, 1 butir telur. Pertama, buat adonan bakso. Haluskan daging ayam, telur, tapioka, es batu, dan daun seledri menggunakan chopper. Setelah halus, masukkan bawang merah dan putih yang sudah dihaluskan, kemudian haluskan lagi hingga tercampur semua dan halus. Setelah itu, lubangi tahu kulit dengan menggunakan pisau. Kemudian, masukkan isian bakso ke dalamnya, lalu kukus sampai matang. Setelah matang isiannya, goreng tahu baksonya hingga berwarna kecoklatan dan siap untuk dihidangkan dan dikemas. Selanjutnya, tim manajemen. Tim manajemen ada Ibu Nikmawati dan Bapak Ariful sebagai pemilik usaha, kemudian Rizkyana Alfiani, asisten anak pemilik usaha, dan Nesa Amadia juga asisten anak pemilik usaha. Pembahasan yang terakhir atau yang keenam yaitu ada analisis rencana keuangan. Rencana anggaran pengeluaran. Alat, mixer, harga 400.000, chopper daging 650.000, oven tangkring 150.000, whisker 20.000, spatula 5.000, mixing bowl atau mangkuk untuk adonan 40.000, pisau 5.000, gunting 15.000, timbangan kue digital 28.000, kompor gas 400.000, wajan penggorengan 29.000, teflon anti lengket ukuran 20 65.000, kemudian ada talenan kayu 15.000, loyang kue 20.000, kertas roti 1 roll 28.000, karton snack 50 piece 25.000, plastik kue 200 piece 14.000, kemudian ada kuas 4.000, selotip 3.000, dan stapler 9.000. Total alat yang digunakan untuk membuat jajanan pasar, total semuanya harganya menjadi 1.340.000. Kemudian rencana anggaran pengeluaran untuk bahan baku. Bahan baku ini untuk 1 kali pemesanan, yaitu tepung terigu 1 kg,
8.000, tapioka 1 kg 14.000, telur ayam 1 kg 17.000, sayuran isian 10.000, maizena 100 gram 4.200, bumbu-bumbu 10.000, tahu kulit 100 biji, 1 biji Rp250, jadi 100 biji menjadi 25.000. Susu 3 sapi 1 kaleng 11.000, soda kue 1.000, baking powder 1.000, margarin 1 kilo 10.000, vanili bubuk 1 sachet Rp500, kemudian minyak goreng 2 liter 11.000, gula pasir 150 gram 12.000, 100 per 100 gram 12.000, 100 gram berarti kalau 150.000 menjadi 150 gram menjadi 18.000. Ayam dada 250 gram 9.000. Total bahan per satu pesanan. Yang dimaksud per satu pesanan di sini adalah satu pemesanan satu box jajanan pasar isi 3 jajanan pasar, dan ini adalah modal bahan bakunya. Total bahan per satu pesanan adalah Rp135.500. Untuk 1 bulan produksi biasanya 4 kali pesanan yaitu 542.000. Biaya lain-lain atau label produk yaitu 50.000. Total pengeluaran semuanya ada 1.932.000. Kemudian ada analisis break even point atau BEP. Penghitungan laba bersih. Total cost, total bahan baku 542.000. Total biaya ada 50.000. Jadi total cost semuanya menjadi 592.000. Total revenue NR Snack 1 box karton isi 3 snack sama dengan 5.000 kali 100 box kali 4 kali pemesanan. Total revenue menjadi 2 juta rupiah. Laba kotor 2 juta dikurangi 542.000. Laba kotor menjadi 1.458.000. Laba bersih 1.458.000 dikurangi 50.000 menjadi 1.408.000 per bulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.